semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera atas kita semua. Yang kami hormati Bapak Wakil Menteri Pertahanan Pak Syafri Samsudin yang hadir pada pagi hari ini, serta seluruh jajaran dari Kementerian Pertahanan Indonesia. Kami hormati Ibu Sylvie dari Federasi Teknologi Informasi Indonesia dan para narasumber, para undangan hadirin hadirat, Ketua IPCT Bapak Dr. Rudy Rumanto yang sebagai pemrakasa acara ini. Kalau elang tak punya makanan, ia pun terbang mencari lemur. Kalau orang tak tahu ancaman, musuh datang, ia pun tertidur. Maksain banget. Di awal ini, Bapak Ibu-Ibu sekalian hadirin yang saya hormati, saya ingin mengungkapkan beberapa hal. Yang menarik tentang keamanan, khususnya dari sektor dunia maya. Dalam debat calon presiden Amerika antara Obama dengan Romney, suatu ketika Romney mengatakan atau memiliki satu ide untuk memperbanyak jumlah kapal-kapal angkatan laut armada angkatan laut Amerika Serikat. Hal ini membuat Obama terbelakang. Dia bilang, please, katanya, masa sekarang Anda masih berpikir untuk memperbanyak kapal-kapal angkatan laut dan kapal selam Amerika? Ini perang udah modern, bos, kira-kira begitu dia katakan. Dan kita tentu tidak lupa akan mention Presiden Obama tentang orientasi militer Amerika Serikat ke depan. Ini dikemukakan kira-kira 8 bulan yang lalu. Menurut Obama, dalam speech-nya itu, bahwa orientasi militer Amerika Serikat ke depan tidak lagi banyak ikut campur dalam negara-negara lain, melainkan akan fokus di Asia Pasifik. Kita tahu sinyal ini adalah kepada China, dan terbukti dengan didirikannya atau dibangunnya pangkalan militer Amerika Serikat di Australia, walaupun dia katakan itu adalah untuk fasilitas disaster training. Dan juga militer Amerika Serikat tidak dibangun dalam armada besar-besaran, tapi cukup kecil, lincah, sophisticated. Yang menarik adalah di akhir speech-nya dia mengatakan bahwa kami akan fokus di bidang dunia internet. Tentunya kalau seorang presiden Amerika mengeluarkan satu statement, itu sudah merupakan kajian dari staf ahli dan juga timnya yang ada di Pentagon. 2 pekan sebelumnya Obama juga memberikan satu mention yang bernada deterrence, bahwa setiap serangan terhadap fasilitas dunia maya Amerika Serikat akan direspons dengan suatu serangan balik, counter attack dalam bentuk real power. Anda bisa bayangkan ini, seandainya ada seorang hacker misalnya iseng gitu menyerang dari Jakarta ke Washington misalnya, Amerika merasa berhak menyerang balik dengan serangan-serangan fisik. Ini ancaman dari Obama. Kemudian kita juga tentu tidak akan melupakan, apalagi di kalangan para penggiat internet, adanya isu internet doomsday yang selalu diingatkan setiap tanggal 9 Juli setiap tahunnya. Ini berangkat dari pengalaman Estonia yang diserang oleh virus Trojan
Estonia adalah negara pecahan daripada Uni Soviet, dan sampai FBI turun. Dan bahkan sebelum tanggal 9 Juli kemarin, FBI juga mengeluarkan rilisnya tentang peringatan untuk berjaga-jaga kalau terjadi serangan kembali virus Trojan, dan FBI sudah menemukan antivirus baru untuk menghadang virus yang pernah menyerang dan melumpuhkan satu negara yang bernama Estonia tersebut. Dari sisi kacamata nasional, ancaman keamanan nasional Indonesia yang mestinya juga diskusi pendek saya pagi ini dengan Pak Wamenhan perlu kita definisikan ulang. Kalau dulu di masa lalu seringkali ancaman keamanan nasional itu disebut sebagai eka-eki, ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu. Nah, ini paradigma ini kalau menurut saya perlu dirubah, karena negara-negara lain juga sudah merubah definisi ancaman keamanan nasionalnya. Amerika Serikat yang dulu mendefinisikan ancaman keamanan nasional adalah perang nuklir atau pertarungan antara kapitalisme dan juga sosialisme, sekarang mereka mendefinisikan ancaman keamanan nasional bagi Amerika Serikat adalah terorisme. So, Presiden George Bush itu pernah mencanangkan satu gerakan War Against Terrorism. Rusia yang dulu juga ancaman perang nuklir bagi keamanan nasional Rusia, dan juga termasuk juga ideologi komunis dan juga kapitalis atau liberalis, sekarang mereka mendefinisikan economic crime. Sementara China yang dulu memusuhi kapitalis dan liberalis, sekarang ditelan bulat-bulat, paling tidak di sisi ekonominya. Mereka mendefinisikan ancaman keamanan nasional China hari ini adalah sebagai crisis of energy. Indonesia perlu meredefinisi ancaman keamanan nasional kita, dan ini penting. Dalam satu diskusi yang panjang, kami pernah merumuskan ancaman keamanan nasional Indonesia. Pertama adalah disintegration of nation, pecahnya NKRI ini dan bibit-bibitnya apabila tidak terciptanya the strong national leadership itu bisa tercipta. Tidak terciptanya persatuan dan kesatuan, khususnya di kalangan bangsa Indonesia yang sangat banyak suku dan agama ini. Nah, ini bisa mengakibatkan hal itu. Hal ini gejala-gejalanya pernah kita lihat di era tahun 99 sampai tahun 2002. Begitu kepemimpinan nasional lemah, maka elemen-elemen yang beraliansi kepada separatisme mulai bergerak. Yang kedua, yang kami definisikan waktu itu sebagai ancaman keamanan nasional adalah destroy of our environment, kehancuran lingkungan kita, penghancuran hutan kita dan alam kita ini. Dan yang ketiga adalah transnational crime. Saya ingin memasukkan poin bahwa serangan internet ini, pada sisi internet adalah termasuk transnational crime. Kita juga mengenal banyak hal, perubahan-perubahan yang terjadi di negara-negara, khususnya negara Timur Tengah, tidak lagi diakibatkan karena adanya serangan militer atau kudeta militer, tapi adalah peran dari sosial media. Di Tunisia, di Mesir, di Yaman, di Libya, bahkan sekarang di negara-negara lain banyak pemerintahan. Saya pikir juga pemerintah Indonesia kewalahan menghadapi apa yang disebut dengan makhluk sosial media ini. Sosial media membuat social rumors itu create social tremors. Tadinya rumors, lama-lama jadi keguncangan di masyarakat dengan isu-isu yang kadang-kadang tidak bertanggung jawab. Tapi kita harus hadapi ini semua sebagai suatu bangsa, sebagai suatu nation. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bersyukur bahwa setiap tahun kita masih bisa melaksanakan acara National Security Day ini untuk meningkatkan kesadaran kita
mengenai acara dengan tema Tren Ancaman Keamanan Infrastruktur Internet Indonesia tahun 2012 yang diprakarsai oleh IDCT. Terima kasih kepada IDCT, pada Ibu Sylvie dari FTI dan juga dari Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan juga Pak Menhan yang katanya selalu membackup acara-acara Kominfo kemarin di Makassar ya, termasuk masalah pengemasan. Dan kayaknya angka-angka pengguna internet di Indonesia ini perlu kita amati terus, berkembang secara deret eksponensial. Kurvanya eksponensial. 2 tahun pertama 2 juta, 2 tahun berikutnya 8 juta ya, 2 tahun berikutnya 45 juta, sekarang sudah 62,9 juta data terakhir menyatakan itulah subscribers daripada internet di Indonesia. Sementara Facebook digunakan oleh 49 juta orang. Sementara Twitter sudah mencapai angka pengguna 19,2 juta orang. Bapak Ibu sekalian, berbagai sarana infrastruktur kritis yang strategis, khususnya seperti energi, khususnya seperti pertahanan, penerbangan, transaksi keuangan, ini telah menggunakan infrastruktur internet, baik yang bersifat publik maupun yang bersifat private. Jadi ini ada keywordnya strategis dan ekonomis. Saya berdiskusi dengan beberapa pakar security internet di beberapa negara, apa motif terbesar daripada serangan-serangan di internet ini? Motif terbesarnya adalah ekonomi. Ini harus kita sadari. Oleh sebab itu sasaran-sasaran kita jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang ini harus kita amankan daripada gangguan dan ancaman daripada baik dalam maupun luar negeri. Dulu dia masih bersifat cross border, sekarang sudah ditangkap yang dalam negeri. Mereka sudah beroperasi di dalam negeri sendiri. Dan alhamdulillah kita punya tim yang bisa langsung mendeteksi dan juga bisa mengidentifikasi di mana posisi mereka. Saya ingin juga menyampaikan sudah jutaan kali, bahkan angkanya sampai 3 juta serangan terhadap situs-situs pemerintah yang datang dari luar. Dan ini dihadang setiap hari oleh tim yang bekerja 24 jam. Jadi ini bukan main-main, di seluruh negara tim ini ada. Dan kita bisa melihat dari mana serangan terbesar itu terjadi. Kami melihat ada dari beberapa negara tertentu yang secara kontinu aktif melakukan peretasan atau hacking terhadap Indonesia. Jadi serangan itu bisa bersifat dia menyadap ataupun menyadap itu bisa dengan beberapa pengertian. Bisa sekedar scan atau meraba, bisa sekedar dia mengcopy, bisa dia mengubah data-data, dan bisa dia juga menghancurkan, bahkan bisa dalam bentuk pemutusan hubungan komunikasi. Oleh sebab itu, apa yang terjadi di seluruh dunia ini, karena once sekali Anda tersambung ke internet, berarti Anda tersambung ke seluruh dunia. Ini mesti difahami seperti apa rimbarayanya dunia internet di era global sekarang ini. Dan bahkan serangan-serangan yang diamati oleh teman-teman yang bertugas untuk mengawasi ini sangat terorganisir dan fokus kepada hal-hal yang strategis, kepada hal-hal yang memiliki dampak ekonomis. Dan seperti tadi saya sudah katakan bahwa ini penting segera kesadaran kita, bukan sekedar regulasi tapi juga kesiapan SDM kita. SDM kita tentu termasuk skillnya, termasuk kemampuannya, karena ini juga belum merata kita miliki di instansi-instansi strategis kita, termasuk juga masalah aspek teknisnya. Kadang-kadang stafnya sudah sadar, tapi decision makernya, pimpinan lembaga